Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, channel yang mengulas tentang materi pembelajaran IPS di SMP. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengulas tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang menyebabkannya terjadi. Pada dasarnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat terjadi karena ada sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan, kebosanan masyarakat terhadap sesuatu yang ada, dan juga karena menyesuaikan diri dengan faktor yang baru. Perhatikan bagian berikut ini. Mari kita lihat, ternyata faktor penyebab perubahan sosial budaya terdiri atas 7 poin. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua adalah penemuan baru. Ketiga adalah konflik. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kelima, perubahan lingkungan alam. 6. Peperangan. Dan yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Untuk memahaminya secara detail, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, yakni bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Mengapa perubahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dari segi perubahan jumlah penduduk adalah urbanisasi. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka, terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. Misalnya, keramah tamahan menurun, banyak muncul kelompok baru, dan perubahan pada lembaga sosial. Sehubungan dengan urbanisasi tadi, bagaimana dengan wilayah yang ditinggalkan oleh penduduknya? Dengan banyaknya penduduk yang meninggalkan suatu wilayah dapat menyebabkan banyak lahan yang terbengkalai. Wilayah tersebut menjadi kurang berkembang karena banyak tenaga produktif yang pindah ke kota. Perubahan lain yang terjadi akibat dari urbanisasi tadi adalah ketika ada penduduk desa yang datang ke kota. Sesampainya di kota, mereka tidak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, sehingga hanya menimbulkan masalah baru di kota, seperti kemiskinan dan pemukiman kumuh. Faktor yang kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Tahukah kalian, ketika pertama kali handphone ditemukan, handphone hanya digunakan sebagai alat komunikasi suara. Kemudian karena masih merasa kurang puas, manusia mengembangkan keberadaan handphone untuk komunikasi tulisan atau message, kamera, radio, dan internet. Saat ini, beragam aplikasi dapat masuk ke dalam satu telepon seluler secanggih ini. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan serta kesadaran akan kekurangan dalam kehidupan masyarakat membuat manusia terus menggali hal-hal baru yang dapat memuaskan manusia. Keadaan semacam ini kemudian membuat banyak penemuan baru diciptakan atau diperbaharui. Salah satu contoh bahwa penemuan baru dapat menyebabkan perubahan sosial budaya terkait penemuan handphone adalah, dulu kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat berkomunikasi tetapi tidak dapat saling melihat. Saat ini, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain sambil bertatap muka atau melalui panggilan video. Kita juga dapat berinteraksi dengan berbagai orang di belahan bumi yang lain dengan menggunakan aplikasi yang sudah terpasang di handphone kita seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Penemuan handphone dan internet hanya sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan-penemuan dan pembaruan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia.
Faktor yang ketiga adalah konflik. Pernahkah kalian melihat tayangan di televisi tentang konflik? Konflik dapat diistilahkan dengan kata pertentangan. Pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dan kelompok. Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial dan konflik adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika dalam masyarakat terjadi perubahan sosial budaya yang cepat, hal ini dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, konflik yang terjadi dalam masyarakat juga dapat memunculkan terjadinya perubahan sosial. Konflik sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau dikenal dengan istilah GAM. Konflik tersebut terjadi diakibatkan karena perbedaan keinginan yang telah berlangsung sejak tahun 1976. Setelah terjadinya perdamaian antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia, perubahan sosial budaya mulai terjadi. Berbagai macam pembangunan di Aceh terus berlangsung. Pembangunan ekonomi di Aceh juga mendapat perhatian lebih, sehingga mereka sudah tidak lagi merasa diabaikan pemerintah. Faktor yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Pada dasarnya, pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggapnya tidak cocok, sehingga mendorong pemberontak membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Rezim atau pemimpin yang zalim pada dasarnya menjadi awal munculnya rasa ketidakadilan di masyarakat, sehingga mendorong sebagian masyarakat yang merasa tidak diuntungkan melakukan pemberontakan. Situasi dan kondisi ini mendorong pergerakan revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar dalam tubuh masyarakat. Sebagai contoh, revolusi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang dikenal dengan Revolusi Mei tahun 1998. Peristiwa dimulai dari demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Perubahan besar terjadi di Indonesia setelah Soeharto menyatakan mundur dan reformasi bergulir. Dimulai dari perubahan kepala negara, wakil kepala negara, struktur kabinet, sampai perilaku warga masyarakat yang menjadi lebih berani mengkritisi cara kerja pemerintah dan sebagainya. Faktor yang kelima adalah perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Sementara penyebab perubahan lingkungan alam karena faktor manusia antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, dan pembuangan limbah ke lingkungan alam. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam bahkan dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Faktor yang keenam adalah peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan ini dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, ataupun kepribadian dari mereka. Mengapa demikian? Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat yang terlibat perang. Hal ini terutama pada masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang. Masih ingatkah kalian bangsa mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Indonesia pernah berperang melawan bangsa Jepang dan Belanda. Meskipun Jepang menjajah negara kita hanya sekitar kurang lebih 3,5 tahun, namun banyak membawa perubahan sosial budaya bangsa Indonesia. Sebagai contoh, dalam bidang sosial,
banyak kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Di bidang ekonomi, sumber daya dan hasil-hasil pertanian dibawa untuk kepentingan perang Jepang. Bahkan pada waktu itu rakyat hanya makan ubi dan bonggol pisang. Di bidang budaya, terdapat dampak yang cukup baik karena bahasa Indonesia berkembang luas. Hal ini sebagai dampak kebijakan Jepang yang melarang kebudayaan Barat atau Belanda. Di bidang politik, para pemimpin dilibatkan dalam beragam organisasi. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Puncak perjuangan untuk merdeka dimulai dari masa ini. Salah satu perubahan terbesar yang dirasakan bangsa Indonesia pada tahun 1945 adalah terjadinya proklamasi kemerdekaan. Faktor yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain adalah difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Mari kita lihat poin per poin. Yang pertama adalah difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dapat dengan mudah tersebar ketika masyarakat itu terbuka dengan dunia luar. Contohnya pada masyarakat tani tradisional, pengolahan lahan pertanian masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Mereka kemudian mengenal mesin traktor yang ternyata lebih praktis dan lebih cepat dalam mengolah lahan. Pengetahuan manusia berkembang dan berubah karena menghimpunnya dari interaksi dengan masyarakat atau manusia lain. Yang kedua adalah akulturasi. Percampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid adalah salah satu contoh akulturasi. Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi mirip dengan akulturasi. Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Bedanya terletak pada akulturasi sebagai pertemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran, maka asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Sebagai contoh adalah percampuran antara musik Melayu dan musik India yang melahirkan genre musik baru yang dikenal dengan dangdut, yang mulai terkenal di Indonesia sejak tahun 1960-an. Yang keempat adalah penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Masuknya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah merupakan contoh proses penetrasi. Yang keempat adalah invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa serta unsur-unsur budaya yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya. Beberapa unsur tersebut diantaranya adalah bahasa dan sistem pemerintahan. Yang keenam adalah milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Masyarakat pedalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi oleh orang asing dan sekarang berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Sekian penjelasan materi kita di video kali ini.
Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.